Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabal mustati'ina minal muslimina wal muslimat al-hajju bil arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah al-qail al-hajju bil arafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikut beliau sampai kelak akhir zaman. Kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Kautsar, Al-Falah dan Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada saat ini yaitu tentang manasik haji yang berkaitan tentang miqat. Miqat itu ada dua jenis dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama ada miqat yang disebut miqat zamani, terkait dengan waktu yang diperbolehkan untuk memulai ihram bagi jamaah haji. Ada bulan-bulan tertentu yang sudah ditentukan Al-Quran dan yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada yang disebut dengan miqat makani. Miqat makani ini adalah batas miqat yang ditentukan berdasarkan tempat. Jika seseorang akan memasuki kota Mekah Al-Mukarramah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka ada tempat-tempat tertentu yang sudah dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu kita akan menjelaskan sedikit tentang tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Rasul yang sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di antara tempat-tempat itu adalah batas untuk miqat haji dan umrah. Yang pertama disebut dengan Yalamlam, batas miqat yang ditentukan untuk penduduk Yaman. Bagi mereka yang ingin melaksanakan haji atau umrah datang dari arah selatan Mekah Al-Mukarramah, batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 94 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya Rabiq. Sebelumnya namanya Juhfah. Batas miqat ini ditentukan untuk jamaah haji dan umrah yang datang dari arah barat. Batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 187 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Yang ketiga As-Sa'il, dulu disebut dengan Qarnul Manazil, batas miqat yang ditentukan untuk penduduk Najd atau jamaah haji dan umrah yang datang dari arah timur. Batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 94 km dari Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat Bir Ali, dulu disebut dengan Zulkhulaifah, batas miqat yang ditentukan penduduk Madinah yang datang dari sebelah utara. Batas miqat ini berjarak kurang lebih sekitar 450 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Yang kelima, Zatu Irqin. Ini adalah batas miqat yang ditentukan untuk penduduk Irak, sekarang bernama Ad-Daribah atau Al-Kharibat. Jaraknya kurang lebih sekitar 100 km. Kemudian yang keenam, Ji'ranah.
dan Tan'im dan Hudaybiyah. Batas miqat yang tadi disebut ditentukan untuk penduduk Mekah Al-Mukarramah. Ini batas miqat tersebut masing-masing berjarak kurang lebih sekitar 22 km, itu kalau dari Ji'rana, 5 km dari Tan'im, dan 29 km dari Hudaybiyah, dari kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, inilah batas yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji? Maka ulama-ulama kita sudah bersepakat, ada beberapa pendapat-pendapat mereka yang dikumpulkan untuk melaksanakan ibadah haji. Salah satu di antaranya miqat jamaah haji gelombang yang pertama. Karena keberangkatan kita ada gelombang yang pertama, gelombang kedua, dan gelombang yang ketiga. Nah, untuk gelombang yang pertama yang datang dari Madinah, maka disebut di situ adalah Zulhulaifah atau Bir Ali. Nah, miqat makani jamaah haji gelombang yang kedua turun dari Jeddah adalah asrama haji embarkasi tanah air. Itu boleh. Nah, menurut jumhur ulama, berikhram miqat mansus atau yang ditentukan adalah sah. Berdasar hadis riwayat Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berikhram haji atau umrah dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan insya Allah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikhram sebelum miqat menurut Abu Hanifah lebih afdal. Hanya saja penting diperhatikan bahwa bagi jamaah haji yang memulai ihram dari asrama haji embarkasi masing-masing harus menjaga larangan ihram sejak niat ihram selama dalam perjalanan penerbangan kurang lebih ada 8 jam sampai 11 jam, bahkan sampai 13 jam. Hingga nanti tahallul. Kemudian yang kedua, di dalam pesawat. Nah, bagi jamaah haji, sesaat sebelum pesawat berada di posisi sejajar dengan Qarnul Manazil, atau yang disebut ya lam-lam, karena mengingat pesawat bergerak dengan kecepatan yang lebih dari 800 km atau lebih dari 1 km per detik, jamaah haji hendaknya segera melaksanakan niat ihram setelah kru pesawat menyampaikan pengumuman bahwa pesawat mendekati posisi miqat. Silahkan saja. Dan kemudian di Bandara King Abdul Aziz, kalau dulu masih bisa dan masih sempat untuk pelaksanaan, tapi sekarang ini sejak tahun 2018 pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan percepatan masa keberadaan jamaah haji di bandara mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi berlama-lama jamaah haji di bandara tersebut. Jamaah haji kini sudah harus menggunakan pakaian ihram sejak di asrama haji embarkasi, karena mereka sudah tidak bisa lagi mandi sunat ihram, berganti pakaian yaitu pakaian ihram dan sholat sunat ihram di bandara Jeddah. Maka ini masing-masing kita menyesuaikan dan tentu kita berpatokan. Tentu kita mengikut dengan fatwa-fatwa ulama-ulama kita di dalam pelaksanaan haji ini, karena mereka juga mengambil hukum ini bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelasan, baik itu yang diucapkan oleh beliau ataupun manasik-manasik yang beliau lakukan dengan sahabat-sahabat beliau. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.